Perkenalkan, saya Dini Sayulandari dengan NIM G00232114 dari kelompok B9. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang traktus digestivus. Yang pertama, itu ada dinding abdomen anterior. Jadi, lapisan pertama itu ada kulit, terus ada fascia superficialis yang terdapat fascia Camper dan fascia scarpa. Terus di lapisan ketiga itu ada fascia profunda. Kalau yang keempat itu ada musculi et aponeurosis, yang dalamnya itu ada musculus obliquus externus abdominis, terus ada musculus obliquus internus abdominis, ada musculus transversus abdominis, ada musculus rectus abdominis, sama musculus pyramidalis abdominis. Nah, kalau lapisan kelima itu ada fascia transversalis. Lalu ada fascia extraperitonealis atau jaringan lemak, sama lapisan yang terakhir itu ada peritoneum parietal. Nah, selanjutnya ada bagian posterior. Nah, lapisan pertama itu sama kayak yang anterior, yaitu kulit. Terus lapisan keduanya itu berupa fascia superficialis dorsi. Lapisan yang ketiga itu terdapat musculus. Nah, muskulusnya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada musculus, lapisan pertama itu ada musculus latissimus dorsi. Yang lapisan kedua itu ada musculus obliquus externus abdominis, musculus erector spinae. Terus kalau di lapisan yang pertama itu ada latissimus. Nah, yang lapisan kedua ini ada musculus longissimus dorsi, sama ada musculus serratus posterior inferior. Dan lapisan yang ketiga dari musculus itu ada musculus multifidus, musculus interspinale, sama musculus obliquus internus abdominis. Terus kalau lapisan terakhir dari musculus itu ada musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas, sama musculus transversus abdominis. Nah, kalau yang lapisan keempat dari bagian posterior itu terdapat fascia extraperitonealis atau bisa disebut jaringan lemak. Dan lapisan terakhir itu berupa peritoneum parietal. Nah, di bagian posterior ini cenderung lebih banyak musculus dibandingkan dengan bagian anteriornya. Seperti itu. Kita lanjut ke musculus. Jadi di musculus itu ada 2 macam, yaitu ada pertama flat muscle, yang di dalamnya itu ada musculus obliquus externus. Nah, di musculus ini itu terdapat ligamentum inguinal. Lalu ada musculus obliquus internus sama musculus transversus. Nah, tadi kan yang flat muscle-nya udah, jadi kita masuk ke yang vertical muscle-nya. Ini ada musculus rectus abdominis yang terdapat di processus hypoideus, terus umbilicus, sama di antara keduanya. Terus ada musculus pyramidalis. Terus ini ada rectum proprium. Jadi di rectum proprium itu terdapat flexura sacralis sama flexura perinealis. Dia ini terletak di bawah diafragma pelvis sama bakal berakhir di anus. Terus permukaan rectum proprium itu terdapat kolumna rectalis 5-10 lipatan tunika mukosa longitudinal. Terus ada valvula analis, yaitu pelipatan mukosa yang menghubungkan tiap 2 kolumna bagian kaudal. Terus ada sinus rectalis berupa cekungan di antara valvula analis. Nah, kalau segmen di rectum proprium itu ada zona columnaris, yaitu terdiri dari lipatan longitudinal. Terus ada pecten analis, yaitu epitel squamous complex non cornificasi yang menimbulkan zona putih di mukosa atau disebutnya zona alba. Terus ada zona kutanea. Ini tuh kulit eksternal yang dibatasi secara tidak konsisten oleh linea anocutanea. Si rectum proprium ini tuh ada muskulusnya, yaitu musculus sphincter ani internus, musculus corrugator ani, musculus sphincter ani externus, sama musculus puborectalis. Terus kita lanjut ke neurovascularisasi anorektal. Jadi yang pertama itu ada arteri dulu.
Nah, di arteri ini tuh ada arteri rectalis superior, dia itu cabang dari arteri mesenterica inferior. Terus ada arteri rectalis media, dia itu cabang dari arteri iliaca interna. Kemudian ada arteri rectalis inferior yang merupakan cabang dari arteri iliaca interna. Terus kita lanjut yang ke vena. Jadi kalau di vena itu ada vena rectalis superior yang bakal beranastomosis sama vena rectalis media et inferior, dan dia itu bakal bermuara menuju ke vena porta hepatis. Nah, pada anal kanal, drainase vena yang terletak di atas linea pectinate akan bermuara ke vena porta, sedangkan drainase di bawah linea pectinate nanti akan bermuara ke vena cava inferior. Kalau inervasinya yang simpatis itu ada nervus planicolumbalis. Kalau yang parasimpatis itu nervus splenici pelvici. Kita lanjut ke peritoneum. Jadi peritoneum itu apa? Yaitu merupakan suatu lapisan tipis dan juga licin. Nah, di peritoneum itu bakal dibedain jadi dua. Ada peritoneum parietal yang merupakan lapisan yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomen. Terus kalau peritoneum visceral itu merupakan lapisan peritoneum yang melapisi langsung permukaan organ visceral abdominis, baik sebagian permukaan organ maupun seluruh organnya gitu. Nah, fungsi peritoneum itu apa? Jadi selain menyimpan lemak sama sebagai pelumas untuk mencegah gesekan antara viscera abdomen, dia itu juga berfungsi sebagai pertahanan terhadap infeksi. Juga dia itu sebagai alat penggantung organ viscera gitu. Terus dia juga dapat mempercepat absorpsi obat-obat yang dimasukkan secara intraperitoneal. Selanjutnya saya bakal menjelaskan apa yang dimaksud sama organ intraperitoneum dan retroperitoneum. Jadi kalau organ intraperitoneum itu organ yang seluruh permukaannya dilapisin sama peritoneum, kayak gestar, duodenum pars superior, jejunum, ileum, cauda, pankreas, lien, sama hepar. Terus kalau retroperitoneum itu merupakan organ yang berada di luar kavitas peritoneum. Jadi dilapisin peritoneum hanya di permukaan anteriornya saja, meliputi Sattpacker. Nah, Sattpacker itu apa? Jadi Sattpacker itu ada suprarenal gland, aorta, duodenum, pankreas, ureter, colon ascendens et descendens, kidney, esophagus, dan rectum. Kemudian ada duplikator peritoneum. Nah, duplikator peritoneum itu ada 3 bagian, yaitu mesenterium untuk melekatkan intraperitoneal ke dinding abdomen posterior. Terus ada omentum. Nah, omentum ini membentang dari gestar dan proximal duodenum. Terus ada ligamentum peritonei yang untuk melekatkan antar organ ke organ yang lainnya. Nah, di sini tuh ada 2 omentum, yaitu ada omentum maius sama omentum minus. Kalau yang omentum maius itu bentuknya kayak tirai, yaitu ada ligamen gastroplenica, ligamen gastrocolika, sama ligamen splenorenal. Terus kalau yang omentum minus, dia itu berasal dari mesenterium ventralis yang merupakan lapisan peritoneum untuk melekatkan kurvatura minor gestar sama duodenum pars superior yang bakal menuju fasies inferior dari hepar, yaitu ada ligamen hepatoduodenal sama ligamen gastrohepatica. Yang terakhir, saya bakal menjelaskan tentang greater sac, cavum peritoneum atau cavum peritoneum mayor. Terus ada lesser sac sama foramen epiploica Winslow.
Nah, jadi yang pertama itu ada greater sac atau cavum peritoneum mayor. Dia itu menempati sebagian besar di ruang cavitas peritonealis, dimulai di superior pada diafragma dan melanjut ke inferior sampai ke dalam cavitas pelvis. Terus kalau lesser sac itu bursa omentalis yang merupakan subdivisi lebih kecil pada cavitas peritonealis di posterior dari gester dan hepar, dan itu berhubungan dengan greater sac melalui suatu lubang yaitu foramen omental. Terus ada foramen epiploica Winslow, yaitu merupakan suatu lubang yang menghubungkan cavum peritoneum mayor sama cavum peritonei minor. Sekian dari saya, apabila kurang dalam menjelaskan mohon dimaafkan. Terima kasih.